Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adhi Khairul Radika dengan NIM 20 11 60 40 70. Saya mahasiswa dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian DAS atau Depression Anxiety Stress Scale untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Raden Sugeng Riyadi. Baik, saya akan melakukan pengkajian kepada Bapak K berusia 35 tahun. Beliau mempunyai penyakit yaitu diabetes mellitus. Pasien ini cenderung tertutup dan juga pendiam. Oleh karena itu, saya sudah mencuci tangan saya sudah mengolah fantasi saya juga sudah membuat rencana bertemu dengan sang pasien. Saya juga sudah siap dengan apa yang akan saya sampaikan. Saya sudah mempersiapkan alat-alat yang akan saya butuhkan dalam pengkajian nanti, dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa benar ini dengan Bapak K, usia 35 tahun? Iya mas, saya sendiri. Boleh saya cek Pak gelangnya? Baik, sesuai ya Pak. Nah, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Penata Adhi Khairul Radika. Bapak boleh panggil saya Penata Adi. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian DAS, depresi, dan lain-lain terhadap Bapak. Oleh karena itu, saya minta waktunya kepada Bapak dan minta ketersediaannya agar Bapak bisa melakukan kerjasama dengan saya. Ya Pak. Nah, sebelumnya bagaimana nih perasaan Bapak? Alhamdulillah sedikit lega dari sebelumnya. Alhamdulillah udah sedikit mendingan ya Pak dari yang sebelumnya. Nah, baik Pak. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian depresi dan lain-lain. Bapak cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Dengan menjawabnya yaitu yang pertama itu nanti tidak pernah, itu poinnya 0. Nah, untuk poin pertama itu kadang-kadang. Nah, 2 poin atau poin yang kedua itu sering. Nah, poin yang ketiga itu hampir selalu. Ingat ya Pak, jadi ada 4 jawaban yang harus Bapak berikan kepada saya. Saya akan ulangi. Yang pertama atau yang poinnya 0 itu tidak pernah. Poin 1 itu kadang-kadang. Poin 2 itu sering, dan poin ketiga yaitu hampir selalu ya Pak, atau bolehlah Bapak sebut dengan selalu. Baik, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktunya? Iya mas, bersedia. Baik, bersedia. Terima kasih ya Pak. Sebelum kita mulai pengkajian ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada mas. Baik, tidak ada. Baik ya Pak. Kalau begitu kita langsung saja memulai pengkajian ini ya Pak. Nah, sebelum kita mulai pengkajian ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, ingat ya apa yang harus Bapak jawab sesuai dengan apa yang Bapak rasakan saat ini. Nah, ini saya akan melontarkan sekitar 21 pertanyaan ya Pak. Mohon untuk Bapak simak baik-baik. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama ya Pak. Apakah Bapak sulit untuk menenangkan diri? Tidak pernah. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak menyadari bahwa mulut Bapak itu sedang kering? Tidak pernah. Oke. Nah, yang ketiga, apakah Bapak tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali?
Tidak pernah. Kemudian yang keempat, apakah Bapak mengalami kesulitan bernapas? Contohnya itu bernapas cepat dan berat, sulit bernapas saat tidak ada aktivitas fisik. Kadang-kadang. Kemudian yang kelima, apakah Bapak kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu? Selalu. Oke. Yang keenam, apakah Bapak cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi dan kondisi? Selalu. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak mengalami gemetar, contohnya pada tangan Bapak? Sering. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak merasa bahwa Bapak menggunakan banyak energi untuk gelisah? Selalu. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak mengkhawatirkan situasi yang dapat mengakibatkan Bapak panik dan membuat diri Bapak tampak bodoh? Sering. Kemudian, apakah Bapak merasa bahwa tidak ada hal baik yang Bapak tunggu di masa depan? Selalu. Apakah Bapak mendapati diri Bapak merasa gelisah? Sering. Selanjutnya, apakah Bapak sulit untuk tenang dan atau rileks? Sering. Oke. Kemudian, apakah Bapak merasa rendah diri dan sedih? Kadang-kadang. Kemudian, apakah Bapak tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu Bapak dan mengerjakan sesuatu yang sedang Bapak kerjakan? Tidak pernah. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak merasa bahwa Bapak itu mudah untuk panik? Tidak pernah. Selanjutnya, apakah Bapak tidak bisa antusias terhadap hal apapun? Tidak pernah. Baik. Kemudian, apakah Bapak merasa diri Bapak itu tidak berharga sebagai seseorang? Tidak pernah. Kemudian, apakah Bapak merasa saya agak mudah tersinggung? Oke, Tidak pernah. baik. Kemudian, apakah Bapak menyadari reaksi jantung Bapak saat tidak ada aktivitas fisik? Contohnya merasakan peningkatan denyut jantung secara tiba-tiba. Nah, jantung ini tidak berdetak satu kali. Tidak pernah. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak merasa takut? Tidak pernah. Dan ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nah, apakah Bapak merasa bahwa hidup itu tidak berarti? Tidak pernah. Oke. Baik Bapak, alhamdulillah pengkajiannya berjalan dengan lancar ya Pak. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan keterangan-keterangan tentang pengkajian yang kita lakukan tadi ya Pak. Nah, di sini saya tadi sudah melakukan pengkajian terhadap Bapak dan itu masuk ke dalam 3 kategori Pak, 3 jenis kategori pengkajian. Yang pertama masuk ke dalam kategori depresi, kedua ada kecemasan, dan yang ketiga ada stres ya Pak. Nah, dari depresi nilai 0 sampai 9 itu normal. Nah, dari nilai 10 sampai 13 poin itu ringan, dan dari 14 sampai 20 poin itu termasuk depresi sedang. Dan dari 21 sampai 27 poin itu termasuk depresi berat. Sedangkan yang terakhir ini dari sama lebih besar sama dengan 28 ke atas. Nah, itu termasuk depresi sangat berat. Itu untuk kategori depresi ya Pak. Nah, poin yang telah diperoleh hasil pengkajian tadi, Bapak ini mendapatkan 7 poin. Nah, berarti di dalam keterangan depresi, Bapak masuk ke dalam depresi
normal. Jadi Bapak ini masih normal ya Pak, karena rentangnya dari 0 sampai 9 poin itu normal, sedangkan Bapak mendapatkan poin 7. Baik. Baik, di sini kategorinya untuk selanjutnya kecemasan ya Pak. Nah, rentang poin dari 0 sampai dengan 7 itu berarti Bapak dalam batas wajar atau normal. Nah, dari 8 sampai dengan 9 itu termasuk kecemasan ringan. Dari 10 sampai dengan 14 itu termasuk kecemasan sedang. Dari 15 sampai dengan 19 itu termasuk kecemasan berat. Nah, dan terakhir 20 ke atas, dari poin 20 ke atas itu termasuk kecemasan yang sangat berat. Dan alhamdulillah setelah melakukan pengkajian di sini Bapak mendapatkan poin yaitu 5 poin. Yang artinya Bapak masuk ke dalam kecemasan dalam batas normal. Karena di sini poin 0 sampai dengan 7 itu normal dan Bapak memperoleh poin yaitu 5 ya Pak. Nah, kita masuk yang ketiga Pak. Nah, yang ketiga ini kita masuk keterangan stres. Nah, jadi skalanya itu tiap keterangan itu beda-beda ya Pak. Nah, untuk stres sendiri dari 0,0 sampai dengan poin 14 itu Bapak termasuk stres dalam batas normal ya, artinya tidak. Nah, dari poin 15 sampai dengan 18 itu Bapak mengalami stres ringan. Nah, dari poin 19 sampai dengan 25 Bapak masuk ke dalam kategori stres sedang. Dari poin 26 sampai dengan 33 Bapak masuk stres berat. Nah, sedangkan yang terakhir dari 34 ke atas, poin 34 ke atas. Nah, itu Bapak akan masuk ke dalam stres yang sangat berat. Dari perolehan poin yang saya dapatkan di sini. Nah, untuk stres Bapak mendapatkan poin 10. Artinya Bapak termasuk kategori stres yaitu normal ya Pak, karena rentang dari normal sendiri dalam pengkajian stres dari 0 sampai dengan 14, sedangkan Bapak memperoleh hasil di sini yaitu 10. Baik Pak, mohon maaf dan terima kasih juga atas waktunya dan semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Nah, bagaimana keadaan Bapak setelah dilakukan pengkajian? Agak gemetar, Mas. Agak sedikit ini ya Pak, gemeter, tapi tidak apa-apa. Sekarang mungkin akan lebih baikan lagi. Terima kasih saya ucapkan Pak atas waktunya dan atas kerjasama Bapak. Saya mohon maaf atas kekurangannya, dan intinya Bapak jangan merasa sendiri, karena di hidup ini kita tidak pernah sendiri Pak. Ada Allah dan juga ada keluarga kita yang akan selalu mensupport kita, yang akan selalu ikut mendoakan kita untuk kesembuhan kita semua ya Pak. Bapak jangan merasa cemas yang berlebihan, Bapak jangan terlalu banyak pikiran, dan Bapak juga harus menjaga pola makan ya Pak. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Penata Adi Horirudika. Saya izin mohon pamit ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.